Hari ini saya mau melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin tuh seri 4 adalah Elia. Di sini saya akan saya akan memberitahu bagaimana Tuhan memilih Elisa sebagai pengganti Elia. Jadi tidak setiap orang yang dipanggil Tuhan itu dipanggil dalam waktu lama. Kalau pekerjaannya sudah selesai, Tuhan akan menunjuk penggantinya. Dan di sini saya akan mengkhotbahkan bagaimana Elisa ditunjuk sebagai pengganti Elia. Kenapa kok Tuhan menunjuk Elisa? Pasti ada sesuatu di dalam Elisa yang Tuhan lihat sangat berkenan. Jadi kalau engkau ingin menjadi alat, vessel itu adalah bejana di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memandang kau layak atau tidak. Jadi tidak tahu kapan kau dipanggil, tapi bisa saja engkau dipanggil sudah tua itu sudah tua, umur 50 tahun bisa. Yusuf dipanggil sejak kecil, umur berapa kemarin? 17 ya, umur berapa? 17, Yusuf dipanggil 17. Bu, saya udah tua, udah 56, udah 60, masa sih Tuhan manggil? Belum tentu. Pada saat engkau mature itu kau dewasa di dalam iman, umur 50 Tuhan bisa manggil kamu. Kalau umur kecil kamu belum dianggap Tuhan, belum siap, Tuhan tidak akan manggil kamu. Elisa dipanggil saat dewasa. Bagaimana kita melihat setiap manusia, setiap orang dipanggil Tuhan dalam keadaan yang berbeda-beda, sesuai dengan kesiapan dirinya. Ya, kita lihat bagaimana Elisa dipanggil untuk meneruskan pekerjaan Elia. Pada saat Elia sudah diangkat Tuhan, Tuhan memilih Elisa sebagai pengganti Elia untuk perpanjangan lidah Tuhan. Kalau zaman dulu Tuhan hanya berbicara kepada satu orang, nabi yang dipilih. Rohnya hanya diberikan kepada satu orang, nabi yang dipilih. Tetapi setelah Yesus turun ke dunia dan Yesus memberikan Roh Kudus, sekarang rohnya diberikan kepada semua orang. Sekarang kita semua adalah menjadi nabi-nabi, menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita akan menjadi sama seperti Elia, kita sama seperti Elisa, jikalau kita melakukan hal-hal yang sama seperti Elia, yaitu taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memprioritaskan Tuhan, kita pun akan bisa dipilih, dipanggil seperti Elisa dan Elia. Kalau dulu Tuhan hanya memanggil satu orang, tetapi lewat Yesus, roh itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Bukankah ini anugerah yang terbesar? Ya, kita semua yang sudah dibaptis, memiliki Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, menjadi alat bagi kerajaan Tuhan di dunia ini. Ayo kita lanjut. Kita lihat bagaimana Elisa dipanggil, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Kita lihat ayatnya. Setelah Elia dipanggil Tuhan, pekerjaan Elia sudah selesai. Elia itu pekerjaan untuk judge. Judge itu apa? Untuk memberikan penghakiman. Karena pada saat itu raja-raja pada menyembah berhala. Di zaman Ahab dan Isabel, sampai Elia di bukit memenggal kepala nabi-nabi Baal itu karena seluruh negeri pada menyembah berhala. Akhirnya Elia mengatakan kamu harus berbalik, kalau tidak akan di-judgment, akan dihukum oleh Tuhan. Saat itu Tuhan menghukum negeri itu dengan kekeringan yang sangat parah. Setelah Elia selesai pekerjaannya, Tuhan tidak selesai, Tuhan menunjukkan pengganti Elia, yaitu Elisa. Jadi kalau Elia itu tujuannya untuk memberikan judgment itu penghakiman atas bangsa Israel, Elia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Israel. Ya, jadi kita lihat ada perbedaan. Kalau Elia hanya untuk memberikan judgment,
Kalau Elisa untuk memenuhi kebutuhan, apa yang setelah judgment memenuhi kebutuhan apa yang terjadi di Israel, kebutuhan sehari-hari orang bangsa Israel, Tuhan akan menunjukkan kuasanya lewat lewat Elisa. Umat yang ditunjuk melanjutkan pekerjaannya Tuhan setelah Elia. Kita lihat ayatnya, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa. Ini panggilan Elisa. Kalau Yusuf umur 17, Elisa sudah dewasa loh, Elisa sudah bekerja. Kita lihat, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bayangkan 12 pasang lembu itu adalah 12 kali 2, 24, betul gak? Elisa ini orang yang sangat kaya karena dia punya tanah yang besar. Sampai dia membajak dengan 24 lembu, 12 pasang lembu. Dia sangat kaya. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Jadi dia mengemudikan lembu yang ke-12, lembunya banyak. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya. Jadi waktu itu Elia dibilang sama Tuhan, engkau akan bertemu dengan hambaku pilihanku namanya Elisa. Dan Elisa yang akan melanjutkan pekerjaanmu. Kata Tuhan kepada Elia. Benar, Elia katanya bertemu dengan Elisa. Elisa sedang apa? Nganggur atau bekerja? Lagi bekerja. Elisa adalah orang yang sangat kaya. Dia punya tanah besar. Dan dia mengembalakan lembu milik ayahnya. 12 kali 2, 24 lembu. Dan kemudian ketika Elia dekat sama Elisa, dia melemparkan jubahnya ke Elisa. Langsung ditangkap sama Elisa. Terus kemudian dia bilang gitu. Lalu Elisa meninggalkan pekerjaannya. Elisa meninggalkan lembu, berlari mengikuti Elia. Terus bilang apa? Biarkanlah aku mencium ayahku, ibuku dulu. Lalu aku mengikuti engkau. Oke, baiklah, pulanglah dahulu, ingatlah apa yang telah kuperbuat. Lalu berbaliklah ia dari Elia, kemudian lembu yang dia pakai, dia kan mengemudikan lembu yang ke-12, betul? Ya, lembu yang dia kemudikan yang ke-12 dia potong. Gila. Ia berbalik dari Elia, ia mengambil pasangan lembu, dia sembelih lembunya, dagingnya dimasak dan bajaknya yang dibuat kayu bakar untuk membakar lembu yang dia bajak. Kemudian dagingnya lembu dibagikan ke orang-orang di kota dan kemudian dia bersiap mengikuti Elia sebagai pelayannya. Ini seorang yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana dia orang yang sangat kaya, tapi tidak peduli sama kekayaannya, rela jadi miskin. Wow, jarang ya. Saya lihat dia punya tanah yang besar. Dia punya 24 lembu. Bayangkan kalau sampai menggemburkan 2 lembu, berapa besar tanahnya. Berarti Elisa seorang yang kaya. Tapi begitu dia tahu bahwa dia akan menjadi pelanjut Elia, dia meninggalkan pekerjaan, dia tidak peduli, bahkan dia tidak turning back. Turning back itu dia tidak akan kembali. Aku ikut dulu ya. Nanti kalau tidak enak jadi nabi, aku balik lagi mau bajak mau kerja lagi. Enggak. Elia dengan membuktikan bahwa dia tidak akan kembali ke kerjaannya dengan cara memotong lembunya dan membagikan ke orang. Itu tanda dia mau ngikut Tuhan. Dia tidak akan kembali pada kerjaan lamanya. Dia komitmen meninggalkan segala kemewahan untuk Tuhan. Itu seorang yang dahsyat sekali. Bukankah sangat berkontradiksi dengan orang yang mengikut Yesus, yang punya harta? Apa yang harus kau perbuat? Bagilah hartamu dengan orang miskin, ikutlah aku. Oh, enggak mau Tuhan, hartaku banyak. Betul? Ingat, ada orang kaya yang kemudian dia, kamu ikut aku. Bagikan hartamu kepada orang miskin, tapi ikut aku. Oh, enggak mau Tuhan. Tapi Elisa, dia tidak peduli dengan hartanya, dia meninggalkan hartanya, meninggalkan kenyamanannya, dia ikut Tuhan.
Luar biasa ini Elia, karena Tuhan tahu bahwa hatinya sangat baik, maka dipanggil dan dipilih. Kemudian kita lihat, dan sesudah mereka sampai ke seberang, kita lihat, berkatalah Elia kepada Elisa. Ini waktu Elisa mau pulang ke surga, Elia pulang ke surga dengan dijemput oleh Tuhan dengan kereta dari surga. Kemudian dia berkata ke Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elisa berkata apa? Dia minta apa? Oh, aku minta sangu yang banyak, minta uang yang banyak. Enggak. Aku minta 2/3 dari urapanmu. Aku minta 2/3 dari roh. Wow, aku minta 2 bagian dari rohmu. 2 kali lipat urapan dari, dan akhirnya Elia bilang apa? Wah, yang kau minta sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat ke surga, maka terjadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Kita lihat ayatnya, bagaimana kemudian, oh ini tidak ada ya di sini ya. Bagaimana kemudian begitu Elisa dijemput naik ke surga, kemudian Elia melihat, oh aku melihat pasukan dari surga datang menjemput kau. Berarti saat itu kemudian jubah Elia dilempar ke Elisa dan dia menangkapnya. Dan Elisa mendapat double porsi urapan dari Elia. Jadi Elisa cukup mendapat roh daripada Tuhan. Cukup untuk hidup. Cukup untuk melakukan miracle. Bukan harta yang habis, tetapi roh dari Tuhan itu adalah harta yang tidak pernah habis. Bagaimana kita melihat? Yuk kita lihat ayatnya. Terus kita lihat, kemudian jubah Elia, dia ambil jubah Elia yang jatuh, dipukulnya ke atas air, kemudian air menjadi terbelah. Bukanlah seperti yang dilakukan oleh Musa. Pada saat Musa menyeberang laut, air terbelah. Pada saat dengan roh yang sama, Elisa memukulkan jubah Elia ke air, air terbelah. Jadi roh yang sama yang menolong Musa, roh yang sama menolong Elia, roh sama yang menolong Musa, roh yang sama akan menolong kita. Amin. Jadi tidak perlu harta duniawi, tidak perlu kenikmatan, yang penting aku minta kuasa daripada rohmu. Rohmu itu cukup. Rohmu itu bisa menjadikan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi itu yang diminta Elisa saat Elisa naik ke surga bersama Tuhan. Karena kenapa Elisa dijemput Tuhan tidak mengalami kematian? Karena Elia akan didatangkan kembali di akhir zaman nanti. Pada saat akhir zaman nanti Elia akan didatangkan untuk menghakimi dunia. Karena dunia sudah menyembah antikris. Jadi Elia nanti akan didatang sehingga Elia tidak mengalami kematian dulu. Disimpan Tuhan untuk diturunkan lagi untuk judge the world, untuk menghakimi dunia. Yuk lihat ayatnya, lanjut. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kita lihat ada ayatnya, ini lucu sekali. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan ketika ia mendaki, ada anak-anak dari kota itu mengejek Elia. Terus dia bilang gitu, mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Elia tuh botak, orangnya botak. Kemudian lalu berpalingnya belakang, ketika ia melihat mereka, dikutuklah mereka oleh Tuhan. Dikritiklah mereka demi nama Tuhan. Jadi mereka ada anak-anak itu mengejek Elia, botak, 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 botak. Elia, oh kamu kurang ajar, kau kutuk kok. Begitu dikutuk oleh Elia, orang yang mengejek, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, kembalilah ke samanya. Jadi kita harus tahu bahwa di sini ada ayatnya bahwa jangan mengusik orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Bahkan Daud aja nggak berani membunuh Saul. Kenapa? Karena Saul pernah diurapi Tuhan. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai secara dahsyat, yang hidupnya soleh, yang hidupnya benar, jangan engkau mengusik hamba Tuhan itu, karena Tuhan yang membela. Benar? Pembelaan ada di tangan
Tuhan. Bukan kita membalas, tapi apa yang dikatakan orang benar itu besar kuasanya. Ingat ada kata-kata bilang orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Karena itu jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Karena Tuhan yang akan membela orang benar. Kita lihat ayatnya, bagaimana mujizat terjadi pada saat Elia mendapatkan double porsi dari Tuhan. Dia melakukan 2 kali mujizat lebih besar dari Elia. Karena dia minta kuasa roh Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita doa, Tuhan aku minta kaya, jangan salah. Tuhan aku minta urapan double porsi dari kuasamu. Karena kuasa Tuhan memampukan kita melakukan segala perkara. Amin. Yuk kita lihat bagaimana Salomo minta hikmat daripada Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Ya, kita lihat ayatnya. Kemudian ini ada cerita mengenai kemudian pelayanan Elia. Pelayanan Elisa. Elisa itu melayani ke masyarakat. Ini kita lihat pada saat dia di dalam kota itu bagus tempatnya, letaknya strategis, jalannya bagus, tapi air di situ beracun, tidak bisa diminum. Kemudian Elia pergi dan dia melemparkan garam ke dalam air itu dan air itu bisa diminum. Jadi Elia di sini adalah utusan Tuhan untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam masyarakat. Jadi Elia menetralkan air yang beracun dengan segenggam garam dimasukkan, itu terjadi airnya yang beracun bisa diminum. Bahkan tadinya banyak orang keguguran. Kenapa? Karena minum air yang beracun. Bukankah kalau di mana itu Bangka atau Belitung ya? Kalau kita minum air kebanyakan anaknya cacat. Enggak punya telinga ya. Enggak punya telinga karena mengandung zat besi airnya. Di sini juga timah ya, mengandung timah ya. Dan kalau di sini airnya juga dia beracun, sehingga banyak saat itu di kota itu banyak yang keguguran. Banyak yang keguguran karena dia minum dari air yang beracun. Dengan bantuan Elisa, dia mengasihin garam ke air dan air itu menjadi baik dan bisa diminum dan tidak ada lagi kematian atau keguguran bayi. Kemudian apalagi yang dilakukan Elisa? Nih lihat lagi mata kapak yang terapung. Kita lihat. Pada suatu hari berkata rombongan Nabi kepada Elisa, Elisa, tempat tinggal di dekatmu terlalu sesak, kami akan pergi ke Yordan dan masing-masing membawa 1 balok supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Silahkan ikut dengan hambamu. Maka ikutlah dia dengan mereka sampai ke sungai Yordan, mereka menebang pohon. Dan ketika mereka menebang pohon, lagi membuat rumah, semua tukang-tukang itu lagi menebang pohon. Lagi membuat rumah pakai kapaknya jatuh ke dalam laut, ke dalam danau. Kemudian dia bilang, aduh Elisa, ini kapak ini pinjaman, aku harus kembalikan, kalau enggak aku harus kembalikan, aku harus beli lagi untuk untuk beli kapak yang baru untuk mengembalikan ke orang. Terus Elisa bilang, di mana kapakmu jatuh? Di sebelah situ. Kemudian Elisa melemparkan kayu ke dalam danau. Kapak itu besi. Kalau besi tenggelam enggak? Besi bisa mengapung di atas. Dengan dilemparkan kayu sama air. Kapak, kamu kembali. Kapak itu bisa ngapung di atas dan diambil. Itu adalah suatu keajaiban yang terjadi oleh orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana kapak yang pinjaman pun, kalau engkau punya barang pinjaman hilang, barang pinjaman tidak tahu kemana, barang pinjaman tidak ditemukan, tinggal kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membuat itu terjadi, bertemu. Makanya sering enggak, aduh kok saya lupa bawa barang di mana, nyimpen barang di mana, itu pinjaman. Sering enggak? Kita sering ya. Wah saya pinjam ini lupa naruh, wah kemana? Jangan takut, kita punya Tuhan yang sama seperti Tuhan Elisa. Ngerti ya? Jadi kita tahu bahwa kapak yang pinjaman setelah dia jatuh ke danau yang dalam, susah dicari. Tetapi dia minta kepada Elisa, kalau dulu harus pakai wali. Sekarang bukankah Tuhan tidak perlu wali lagi? Karena tirai bait
suci sudah terbelah, kita bisa menghadap langsung kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan harus memanggil nabi sebagai perwalian ya, perwalian antara kita kepada Tuhan. Sekarang lewat Yesus tidak lagi. Kita bisa menghadap ke Tuhan, kita bisa minta ke Tuhan dengan apa yang kita butuhkan. Seperti kalau ada barang pinjaman, lupa naruh, lupa apa, kita berdoa sama Tuhan. Tidak perlu pakai Elisa. Kalau dulu pakai wali, sekarang nggak usah ya. Jadi akhirnya kapak itu bisa, dan mereka bisa mengembalikan. Itu adalah mujizat-mujizat yang telah bisa terjadi dan akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak usah pakai Elisa, kita tinggal langsung menghadap ke Tuhan. Tuhan, aku sudah dipinjami orang ini Tuhan. Barangnya lupa naruh Tuhan di mana? Kalau tidak ketemu aku bisa Aku kalau tidak ketemu aku akan mengganti. Kamu berdoa Tuhan, Tuhan akan membuat seperti apa yang dia lakukan kepada Elisa. Amin. Tuhan yang sama, roh yang sama yang ada pada Elisa ada pada kita. Amin. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini untuk janda yang berhutang. Jadi orang yang berhutang udah jangan bunuh diri dulu. Kalau bunuh diri itu adalah straight way, jalan tol ke mana? Ke neraka. Jadi kalau orang yang berhutang, nggak usah stres, nggak usah bunuh diri, nggak usah cari pinjaman, nggak usah cari kemana-mana. Kita belajar bagaimana soal janda yang berhutang dibayarkan oleh Tuhan. Jadi yang masih utang kredit card, utang cicilan rumah, utang cicilan utang pinjol, udah kamu nggak usah stres, nggak usah kerja mati-matian, percuma kerja mati-matian. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, kita belajar bagaimana cara Tuhan mengenai janda yang berhutang banyak tidak bisa bayar. Kalau kita hutang pinjol tidak bisa bayar ya stres. Hutang kredit card tidak bisa bayar, stres. Hutang siapa tidak bisa bayar, stres. Tapi ingat, Tuhan adalah Allah yang multiplikasi. Kita belajar dari janda yang berhutang. Yuk. Jadi kalau hutang nanti kita belajar dari ini, kita praktekkan. Nanti hidup kita akan penuh dengan multiplikasi. Pelipat gandaan. Yuk kita lihat. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambaku suamiku sudah mati. Dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi istri ini punya suami, suaminya salah satu nabi-nabi dan mati. Mati tapi hutangnya banyak. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil dua anaknya, mau dijual sebagai budak. Karena tidak bisa bayar utang suaminya, anaknya dua ini mau diambil sebagai budak untuk membayar hutang ayahnya, hutang suaminya. Kemudian jawab Elisa, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah padaku apa yang kau punya di rumah. Jadi kalau untuk pelipat gandaan hutang, untuk membayar hutang, Tuhan tidak meminta apa yang tidak kamu punya. Tapi Tuhan pakai dengan apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya itu bukan hanya benda, tapi juga talenta. Tahu talenta? Talenta itu skill, kepandaian, kepinteranmu. Kalau kamu punya apa di rumah, kalau aku misalnya punya sarang burung, Tuhan akan pakai sarang burung untuk membayar hutangku. Tuhan akan pakai apa? Kalau aku bisa nyanyi, Tuhan akan pakai skillku sebagai penyanyi. Tuhan akan pakai skillmu sebagai apa? Jadi Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kamu punya, tapi Tuhan akan meminta apa yang ada padamu. Jadi kita lihat ayatnya. Apakah yang dapat dibuat? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Cuman buli aku tidak punya apa-apa, beras tidak ada, tepung tidak ada, barang sapi, daging tidak punya. Aku hanya punya satu minyak saja, itu terakhir, itu yang aku punya. Terus apa katanya Elisa? Pergilah minta bejana dari luar, daripada tetanggamu bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit.
Kemudian masuklah, tutuplah sesudah engkau anak-anak masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala minyak, mana yang penuh angkat. Jadi kemudian dia bilang, mana aku hanya punya sedikit nih loh, satu sedikit bejana. Oke, enggak apa-apa, kamu punya itu enggak apa-apa. Sekarang kamu pergi ke tetangga, minta bejana, kuali-kuali, pinjam kuali yang banyak. Dia pergi ke tetangganya, pinjam yang banyak. Oke, kemudian dari air bejana yang kamu punya, tuangkan ke kuali-kuali yang kosong itu. Kemudian lihat, pergilah perempuan itu, kemudian ditutupnya pintu. Sesudah anaknya masuk, anaknya mendekatkan bejana kepadanya dan ia menuang. Menuang tidak pernah habis. Setelah bejana itu penuh, berkatalah perempuan, dekatkan kepadaku bejana lagi. Kepada anaknya, oh tidak ada bejana lagi, sudah habis ibu, saya sudah ada pinjam ke semua tetangga tidak punya bejana lagi. Setelah anak itu bilang bejananya sudah habis, minyak berhenti mengalir. Kita lihat, lalu berhentilah minyak itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah yaitu Elisa, pergilah, udah sekarang kamu punya minyak banyak, jual minyak kamu, bayarlah hutang dan engkau dan anak-anakmu. Luar biasa ya. Jadi Tuhan, kalau orang yang punya hutang enggak usah takut. Kalau dulu kita pakai Elisa, karena dulu kita harus punya wakil, tetapi sejak bait Allah terbuka, Tuhan tidak perlu lagi nabi, tidak perlu lagi pendeta, tidak perlu lagi tidak perlu lagi pastor, tidak perlu lagi ahli Taurat, tidak perlu lagi. Kita bisa menghadap Tuhan dengan langsung. Jadi kita bisa minta Tuhan. Tuhan adalah Allah yang membayarkan hutang. Tuhan Allah yang menggagalkan hutang. Seperti Tuhan membayarkan hutang pada janda yang anaknya mau diambil. Ya, kita lihat bahwa kita berdoa kepada Tuhan dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan membuat berkelimpahan. Jadi janda ini punya iman kepada Tuhan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti alam semesta itu dijadikan oleh firman. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak lihat. Dengan iman kita dapat kesaksian-kesaksian ini. Ini akan menimbulkan iman kami. Jadi pada setiap orang yang berhutang tidak usah stres. Kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Tuhan bergerak secara mustahil. Ya, seperti minyak hanya sedikit, Tuhan akan berikan banyak dan bisa membayar hutang. Itu suatu pekerjaan Tuhan, mujizat masih terjadi dengan roh yang sama, mujizat masih terjadi. Yuk kita lanjut. Kemudian perempuan Sunem yang mandul. Satu lagi, bagi orang yang tidak punya anak, yang lama katanya, aduh saya sudah bertahun-tahun tidak punya anak, tidak usah bayi tabung, tidak usah ke bidan-bidan, ke tabib-tabib, tidak perlu. Doa saja ya, doa sambil kita penuh dengan iman dan percaya dalam nama Yesus. Aku percaya rahimku diberkati Tuhan dan Tuhan memberikan janin, memberikan anak di dalam rahimku. Karena perkataan kita mengandung kuasa. Yuk kita lihat perempuan Sunem yang mandul mendapatkan anak. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Jadi ceritanya perempuan Sunem ini adalah perempuan yang sangat baik. Dia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah. Jadi setiap kali Elisa mampir ke kota itu, dia selalu ngajak makan. Ayo Elisa, kamu makan di rumah aku. Elisa, kamu kalau kesini kamu tidur di rumah aku. Tak sediain kamar khusus hamba Tuhan. Bukankah baik memberi tumpangan kepada hamba Tuhan? Itu sangat diberkati. Barang siapa memberi tumpangan, memberi makanan, memberi setetes air, itu diberkati Tuhan. Jadi perempuan Sunem ini diberkati Tuhan. Kita lihat ayatnya.
Baiklah kita membuat sebuah kamar ke atas kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Apabila Elisa datang kepada kita, ia boleh ke sana. Jadi Elisa tuh berkeliling. Dan kalau di kota itu selalu dipanggil, Elisa kamu boleh tidur sini, saya siapkan khusus kamar untuk hamba Tuhan, untuk kamu. Jadi kemudian setelah suatu hari ia datang ke sana, masuklah dia ke kamar dan tidur di situ. Kemudian Elisa berkata kepada Gesi itu anak buahnya, panggillah perempuan Sunem itu. Elisa berkata kepada sini, coba katakan kenapa engkau sungguh bersusah payah untuk kami? Kamu memasak untuk kami, menyediakan hidangan untuk kami, kamu memberikan kamar untuk kami. Kok kamu susah payah? Apa yang aku bisa perbuat kepadamu? Kata Elisa kepada perempuan Sunem. Apakah aku harus berbicara kepada raja? Karena Elisa sangat dekat sama raja. Elisa adalah penasehat raja. Elisa adalah penasihat raja, karena zaman dulu kalau raja berperang selalu cari nabi supaya menang perang. Jadi selalu minta advice, nasihat dari nabi supaya menang perang. Jadi Elisa tuh punya hubungan diplomatik dengan raja. Jadi apakah yang harus aku katakan kepada raja atau kepala tentara? Oh enggak, aku tinggal di tengah kaumku. Kemudian berkata Elisa, apa yang dapat kebuat baginya? Gehazi bilang, ia tidak mempunyai anak, walaupun dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Orang kalau sudah tua kan tidak bisa, susah punya anak. Tapi kemudian berkatalah Elisa, panggillah dia. Kemudian setelah dipanggil, berdirilah perempuan itu di depan pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong bayi laki-laki. Jadi perkataan orang benar itu mengandung kuasa. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai ada perkataan negatif keluar daripada mulut orang percaya. Oke. Kemudian tetapi jawab perempuan itu, jangan tuanku, janganlah berdusta. Kemudian Elisa tahun berikutnya benar perempuan itu mempunyai anak. Ya. Kemudian kita lihat ayatnya di Matius, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, kepada murid Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, kalau engkau memberikan secangkir minum saja, itu tidak akan kehilangan upahnya, karena Tuhan yang akan membalaskan kepadamu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang benar, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang hamba Tuhan, kita tidak akan kehilangan upahnya. Ya, jangan bilang itu sudah kaya, itu sudah hebat, itu sudah kaya, aku tidak mau ngasih. Kamu tidak akan mendapatkan upah nabi, upah orang benar, dan upah dari itu pada Tuhan. Ya, karena barang siapa memberi, dia akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan akan digoncang keluar, akan masuk ke dalam ribaanmu, dan kau tidak akan kekurangan kalau memberi. Itu adalah prinsip kerajaan surga yang sangat beda dengan dunia ini. Ya, yuk lanjut. Terus kita lihat. Kemudian tadi anaknya sudah dikasih anak setahun, kemudian anak tadi punya anak, tapi kemudian anaknya itu mati. Kita lihat ayatnya. Ketika Elisa masuk, ternyata anak itu sudah mati. Jadi anak itu bekerja sama bapaknya di kebun, di ladang, dulu ladang ya. Dia sakit kepala, pingsan, terus dipegang ibunya sudah mati. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anaknya sudah mati, terbareng di tempat tidurnya. Kemudian ditutupnya pintu, ia berdiri, dan hebatnya ibunya gini, anakku mati. Oh, aku percaya anakku tidak mati. Aku akan pergi ke Elisa, minta supaya Elisa membangkitkan anakku. Jadi iman ibu itu datang kepada Elisa, dan dia meminta kepada Elisa, dan Elisa datang. Kita lihat sesudah ia membaringkan dirinya ke atas anak itu, mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas matanya, dan meniup di atasnya itu, maka panaslah badan itu. Sesudah itu ia berdiri kembali, berjalan dari rumah, kemudian meniara pula dan bersit anak itu, dan akhirnya anak itu hidup kembali.
Jadi ibu yang dikasih anak itu kemudian mengalami suatu kesulitan, anaknya jatuh, pusing kepala dan mati. Tapi ibu itu ingat bahwa aku masih ada Elisa yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dia bisa mengerjakan apa yang tidak pernah dipikirkan manusia. Dia mendatangi Elisa dan minta Elisa untuk mendoakan anaknya. Dan terjadi mujizat, anak yang mati bangkit kembali. Yuk kita lanjut ayatnya. Kita lanjut. Nah, kemudian ini ada lagi bagaimana Elisa memberi makan 100 orang seperti Yesus memberi makan 100 orang. Loh, memberi makan 100 orang seperti Yesus memberi makan 100 orang. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkanlah itu ke dalam kuali, serta berkata, Stephen, ini yang kamu buat kita enggak ada ya, Ben? Ini yang lama deh. Yang kita harus belajar dari perempuan Sunem. Kayaknya bukan ini deh. Harusnya yang tadi tolong yang perempuan Sunem, apa yang kita pelajari dari perempuan Sunem? Bukan yang ini sih, Fon. Stephen. Iya. Yang tadi yang barusan itu bukan. Ini yang kemarin aku buat masih ada apa yang kita belajar dari perempuan Sunem, apa yang aku belajar dari, kita lanjut yang sebelumnya. Bukan yang ini. Sorry ya, saya tadi belajar. Nah, oke. Yang lanjut sebelumnya. Oh, lupa. Selalu begitu. Ya oke, kita belajar di sini. Gini, Elisa memberi makan 100 orang. Itu kita berbicara pelipat gandaan. Hukum kerajaan surga selalu pelipat gandaan. Kita belajar bagaimana sebelum Yesus pun memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, ada Elisa yang memberi makan 100 orang. Kita lihat bagaimana ayatnya. Berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya ke dalam kuali, berkata, cedoklah orang ini, orang sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Kita lihat, datanglah seorang Baal membawa bagi abdi Allah itu 20 jelai serta gandum baru dalam suatu kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayannya berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Adanya cuma 20 jelai, tetapi dia harus menghidangkan 100 orang. Terus dia bilang apa? Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ada kuasa lagi. Orang akan makan bahkan tidak ada sisanya. Lalu dihidangkan mereka di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang terjadi di zaman Elia. Hanya 20 jelai dia bisa memberi makan 100 orang. Hebat lagi zaman Yesus. Yesus dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan berapa? 5.000 orang. Jadi ingat ya, prinsip kerajaan surga tentang pelipat gandaan. Jadi pada saat kau memberi, nanti akan kumpul lagi secara supranatural. Itu adalah prinsip kerajaan surga. Yuk, jadi yang tadi ulangi. Kita belajar tentang apa tadi? Iya, perempuan Sunem. Kita belajar bagaimana mujizat, kok bisa mujizat terjadi, kenapa? Dari semua orang, ada yang diberi mujizat, ada yang tidak. Ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Kita ini lihat nih. Ini yang mana? Yang pertama ya, janda ya. Mujizat tentang janda dan tentang minyak. Mengajarkan apa? Perkalian ilahi, pelipat gandaan. Dalam hukum kerajaan surga itu tidak ada kata kurang. Tidak ada kata kurang. Selalu apa yang ada padamu berlipat ganda. Kita lihat ayatnya. Mujizat tentang janda dan minyak mengajarkan perkalian ilahi, divine multiplication. Divine itu perkalian dari supranatural. Kisah janda dan minyak mengajarkan kita bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melipat gandakan sumber daya kita ketika kita percaya padanya. Apa sumber dayamu? Aku hanya bisa nyanyi. Oke, Tuhan bisa jadikan kamu American Idol, bisa jadikan kamu penyanyi.
Apa yang kamu punya, Bu? Saya hanya bisa dagang ini. Oh, dagangmu akan Tuhan dengan memberkati adonanmu, bakulmu. Tuhan akan memberikan pelipat gandaan sumber dayamu. Bukan apa yang tidak kamu punya, apa yang kamu bisa. Itu namanya prinsip kerajaan surga. Jadi kisah janda mengajarkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melipat gandakan sumber daya kita. Ketika kita percaya padanya, mengikuti petunjuknya. Petunjuknya lewat apa? Lewat nabi? Enggak, kita sekarang punya Bible. Apa? Alkitab. Kalau dulu belum ditulis Alkitab, maka perlu nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada lagi. Kita sudah langsung bisa bertemu dengan Tuhan lewat doa kita. Dulu tidak bisa. Dulu harus pakai Musa, dulu harus pakai Elia, dulu harus pakai Nathan, dulu harus pakai nabi-nabi. Sekarang setelah Yesus, kita tidak usah pakai nabi, kita dikasih keberanian, dikasih kuasa, dikasih anugerah untuk langsung bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Jadi kita lihat lewat apa petunjuknya? Lewat Alkitab. Ya, kita lihat bahwa apa yang kita belajar dari janda, kepatuhan, ketaatan, kepatuhan janda terhadap petunjuk Elisa memainkan peranan penting dalam manifestasi mujizat. Mengingatkan kita untuk pentingnya menaati perintah Tuhan. Sekalipun perintah itu tampak tidak lazim, tampak tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bukankah semua mujizat yang namanya mujizat itu tidak masuk akal? Kalau yang masuk akal itu bukan mujizat. Itu logika. Ngerti enggak? Jadi kepatuhan janda akan petunjuk Elisa itu membuat pentingnya terjadi manifestasi mujizat. Kemudian penyediaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Mujizat itu menggambarkan kemampuan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan kita dengan cara mewujudkan dan ajaib. Itu mendorong kita untuk bergantung kepadanya dan memiliki iman bahwa Dia akan menolong kita di saat sulit. Jadi jangan call a friend, call a bank, call pinjol. No. Pada saat call pinjol, Tuhan tidak nolong. Kamu akan bersusah payah untuk membayar pinjamanmu. Tetapi call God. Sungguh sangat enak kalau kita di dunia tidak punya utang. Betul? Bukankah kita anak kerajaan surga dan Tuhan janji kita hidup dalam kelimpahan dalam segala hal. Jadi sudah kita harus stop untuk berhutang. Andalkan Tuhan, Dia akan melipat gandakan segala sumber daya apa yang kau punya. Buktikan. Buktikan. Ayo kita buktikan, mulai hari ini kita buktikan. Jangan call friend, jangan call pinjaman, jangan call apa. Udah, nanti Tuhan akan memberikan apa yang Dia akan memberikan kuasa kepadamu, bahwa Allah mampu, Allah sanggup menyediakan dan memelihara hidup kamu. Yuk kita lihat bagaimana bagaimana Petrus tidak menangkap ikan. Seharian kamu bekerja keras, banting tulang ke atas, tulang ke bawah, berpeluh-peluh. Sehari semalam menangkap ikan tidak dapat. Pada saat dia bergerak sama Tuhan, dia mendapat banyak ikan. Pada saat 5 roti 2 ikan, bagaimana pelipat gandaan terjadi? Dibawa roti itu kepada Tuhan. Tuhan, ini yang aku punya. Aku serahkan pada Tuhan. Pelipat gandaan secara supranatural terjadi. Kamu sedang membawa Tuhan ke dalam pekerjaan tanganmu. Di situ akan terjadi pelipat gandaan. Bukan oleh tanganmu yang flash itu apa yang duniawi, tetapi tangan surgawi itu ada pelipat gandaan. Ya, kita lihat habis ini satu lagi. Tadi janda, setelah itu Sunem ya. Yuk, Pan. Kita belajar dari perempuan Sunem ya. Kita belajar apa yang kita pelajari dari perempuan Sunem. Yuk. Apa yang kita pelajari dari perempuan Sunem? Jadi perempuan Sunem juga dia punya iman bahwa dia pernah ditolong Elisa. Karena Elisa, dengan perkataan Elisa, dia mendapatkan seorang anak.
padahal dia tidak punya anak. Tapi dengan iman yang sama dia bisa mendapatkan mujizat, anaknya yang mati dibangkitkan. Tuh, kita lihat ayatnya. Mujizat bangkit dari kematian anak dari perempuan Sunem. Apa yang kita pelajari dari sini? Yuk kita belajar. Pertama, iman yang teguh. Iman wanita Sunem teguh terhadap janji Allah. Mengajarkan pentingnya berpegang teguh pada harapan. Bahwa ada harapan, dulu aku tidak pernah punya anak bertahun-tahun. Tapi saat hamba Tuhan Elisa datang dan berkata bahwa aku punya anak tahun depan, itu terjadi. Dan pada saat anaknya mati, dia berkata, aku akan pergi ke Elisa. Siapa tahu dia akan mengucapkan kata-kata sehingga anakku sembuh. Jadi iman itu membuat pengharapan akan mujizat terjadi. Jadi kita lihat iman wanita Sunem itu teguh pada janji Tuhan, berpegang teguh pada harapan bahkan ketika menghadapi kesulitan. Mujizat itu mungkin. Kita lihat, jangan zaman sekarang mujizat banyak orang tidak percaya mujizat, tetapi kita anak-anak Tuhan yang punya Roh Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Mujizat itu mungkin terjadi. Melalui campur tangan ajaib Elisa, wanita itu mengalami pemulihan putranya yang mati, dia bangkit. Ini menandakan bahwa mujizat, bahwa Tuhan itu sudah mengalahkan kematian. Tuhan conquer the dead, Tuhan mengalahkan kematian, dia bangkit dari mati. Tuhan mengalahkan segala sakit penyakit, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi Tuhan itu yang mempunyai control of everything. Jadi kita lihat bagaimana kesetiaan Allah. Kisah wanita Sunem menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ia menghadiahi keramah tamahan dan kepercayaannya dengan hadiah yang luar biasa sebagai anak. Karena wanita Sunem orang yang sangat baik, menyambut Elia sebagai hamba Tuhan. Jadi Elisa sebagai hamba Tuhan. Jadi dia menghadiahi Elisa sebagai seorang anak. Dia menghadiahi Elisa kesembuhan dari anaknya. Itu untuk menunjukkan bahwa reward yang baik dari Tuhan untuk orang yang menghargai hamba Tuhan. Ya, terus lanjutnya kita lihat yang tadi, coba lihat yang tadi sebelumnya, kita lihat bahwa Yesus pun roh yang sama yang membangkitkan Lazarus dari mati. Roh yang sama pada Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Roh yang sama pada Yesus membangkitkan orang dari mati. Roh yang sama ada pada kita. Ingat Tuhan berkata, pergilah, usirlah setan-setan, sembuhkan orang sakit, terus bangkitkan orang, dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Roh yang sama yang pada Elia, pada Yesus ada pada kita. Bukankah Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan, bangkitkan orang mati. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita. Kita harus mulai bertindak, mulai beriman, mulai percaya, dan mulai kita berpikir seperti Elisa. Ya, kita lihat. Kemudian kita lihat ayatnya. Yuk langsung. Elisa tadi sudah. Yuk langsung. Nah kita lihat. Naaman disembuhkan dari kusta. Kemudian datanglah Naaman. Dengan kudanya. Kita tahu cerita Naaman, pasti sudah pada tahu. Berhenti di rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Tapi dia bilang, lu gila ya, aku suruh mandi di sungai yang kotor. Ogah, gak mau. Aku nih orang penting, aku nih orang hebat, aku nih orang kaya, maka suruh berendam di sungai kotor. Gak mau. Si Naaman bilang gitu. Terus kemudian dia bilang, kemudian ada karyawannya bilang, ada pembantunya bilang, tapi pergilah Naaman dengan gusar. Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar berdiri memanggil Tuhan. Dia mintanya ditumpang tangani. Tapi ternyata cara Tuhan tidak harus selalu tumpang tangan. Kita tidak bisa mendikte cara Tuhan untuk menolong kita. Cara Tuhan macam-macam, ya. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari sungai Israel?
Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian ia berpaling, ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawainya datang. Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi ia sekarang hanya berkata kepadamu, mandilah di sungai itu, engkau akan tahir. Maka akhirnya dia mikir-mikir, loh kalau susah kamu akan melakukan, tapi cuman mandi di sungai itu kotor kok enggak mau. Padahal kamu mandi di situ celup 7 kali kamu akan sembuh. Akhirnya walaupun tadinya jengkel enggak mau karena si Naaman melakukan apa yang dikatakan Elisa, dia sembuh total. Jadi pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita tahu bahwa Naaman adalah orang yang tentara yang besar, yang kaya, jadi suruh mandi di sungai. Untuk mandi itu untuk apa? Kenapa Elisa disuruh mandi di sungai kotor? Untuk supaya dia humble. Humble itu apa? Iya, orang kaya enggak mau turun. Pada saat ini orang-orang yang kaya, engkau akan dididik Tuhan untuk menjadi orang yang rendah hati. Elisa disuruh Naaman orang yang kaya, pejabat tinggi, terpengaruh, kudanya banyak, emasnya banyak, emas yang bawa emas banyak, suruh mandi di air yang jelek. Dia nolak. Kalau kamu nolak, kamu tidak sembuh. Tetapi karena dia terpaksa, dia harus menurunkan harga dirinya. Dia turun di sungai dan dia sembuh. Jadi setiap orang kaya, engkau akan dibuat humble, merendahkan hati, ya, supaya engkau disembuhkan. Yuk kita lihat apa yang mujizat kesembuhan Naaman mengajarkan kita apa? Kepatuhan atas petunjuk Tuhan. Penyembuhan Naaman terjadi melalui kepatuhannya pada petunjuk khusus yang diberikan Elisa. Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya tuntunan dan petunjuk Tuhan. Bahkan hal itu mungkin tampak tidak lazim atau bertentangan. Lah kok mandi 7 kali kok bisa sembuh? Tetapi itu apa yang katakan Tuhan, kamu lakukan. Kamu diam aja, kamu taat, itu akan terjadi mujizat. Kemudian iman pada kuasa Tuhan. Penyembuhan Naaman mengharuskan untuk beriman, percaya kepada kuasa Tuhan. Ini mengajarkan kita pentingnya menaruh iman kepada kedaulatan Tuhan, mengandalkan kuasanya untuk kesembuhan. Dan yang ketiga seperti saya ngomong, kerendahan hati. Jadi penolakan, kesombongan Naaman pada awalnya menghalangi dia untuk menerima kesembuhan. Tetapi ia merendahkan diri, berserah, menuntun pada pemulihan yang ajaib. Hal ini mengingatkan kita pentingnya kerendahan hati, penyerahan diri, dan mengalami kepenuhan berkat dan mujizat Tuhan. Jadi kita harus rendah hati dan surrender. Jangan ikuti pola kita, pikiran kita, logika kita untuk sembuh apa-apa. Tetapi kita harus bersandar, berserah pada Tuhan, maka kesembuhan terjadi. Ya, bukankah ini roh yang sama seperti Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya? Kalau saat ini dia menyembuhkan Naaman, tapi pada zaman Yesus 10 orang kusta, roh yang sama pada Elisa itu ada pada Yesus dan roh yang sama ada pada kita. Amin. Ya. Jadi Yesus juga menyembuhkan. Terus terakhir nih, Elisa dikepung tentara Aram di kota Dotan. Terus kita lihat bahwa pada saat Elisa menjadi penasehat raja, dia selalu ngasih tahu, jangan lewat ke situ, jangan lewat ke situ, sehingga raja Aram itu jadi tidak bisa menangkap bangsa Israel. Akhirnya dia marah, kok setiap kali rencanaku gagal terus ya. Siapa yang menggagalkan rencanaku? Oh, ada Nabi Elisa yang menggagalkan. Dia berusaha menangkap Elisa, tapi kemudian kita lihat pada saat tentara Aram itu mendekat ke Elisa, Elisa membutakan mata tentara Aram. Elisa cuma berkata, Tuhan butakan mata tentara Aram supaya tidak melihat aku. Dan apa yang dikatakan Elisa dilakukan oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita orang benar,
Kita orang percaya, apa yang kita katakan akan dilakukan oleh Tuhan, ya. Jadi kita lihat ayatnya. Tetapi Allah menyuruh kepada orang Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutnya Abdi Allah. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuk Raja Aram itu, tidakkah dapat kamu memberitakan kepada siapa dan kita memihak kepada Raja Israel? Lalu berkatalah salah satu orang pegawainya, Tuanku Raja, Elisa yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku. Pergilah, aku akan menyuruh menangkap dia. Dikirimlah kuda tentara yang besar untuk mengepung kota. Kemudian maka tampaklah ketika pelayan Abdi Allah, yaitu ada pelayannya, pagi-pagi keluar, tampaklah tentara dengan kuda di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang kepadanya, celakalah tuanku, apa yang kita perbuat jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Tuhan bukalah matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda, kereta api di sekeliling Elisa. Jadi pada saat Elisa mau ditangkap, karena Elisa menjadi penasehat raja, kemudian Tuhan mengirimkan bala tentara dari surga untuk menjagai Elisa. Bahkan Tuhan membutakan mata tentara-tentara Aram yang berusaha menangkap Elisa. Cuman berkata tolong, Tuhan butakan mata tentara-tentara ini supaya dia tidak menangkap aku. Langsung tentara itu buta. Luar biasa ya. Jadi ucapan orang benar itu besar kuasanya. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat bahwa pada saat Elisa mati pun masih mendatangkan mukjizat. Oh, Elisa sudah mati ini, masih mendatangkan mukjizat. Kita lihat dari 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena tulang Elisa, maka hiduplah mayat itu kembali berdiri. Luar biasa. Bagaimana ini terjadi juga di saat nanti rapture, tulang-tulang kemudian menjadi utuh kembali. Amin. Jadi kita lihat bahwa pada saat itu Elisa matinya karena apa? Sakit loh. Saya lihat di sini, Elisa itu menyembuhkan banyak orang. Tapi kok Elisa mati karena sakit? Tuhan izinkan Elisa mati karena sakit. Walaupun banyak sekali mujizat yang dia lakukan. Bukankah itu yang terjadi pada Paulus? Duri dalam daging Paulus tidak diambil supaya Paulus tetap tahu bahwa mujizat itu bukan dari Elisa. Mujizat itu bukan dari Paulus, tetapi mujizat itu datang dari Tuhan. Jadi sekalipun Elisa mempunyai melakukan banyak mujizat, tapi Elisa mati karena sakit. Sakit yang menyebabkan kematiannya. Tuhan izinkan Elisa sakit supaya Elisa tidak bermegah dalam mujizat yang dia kerjakan. Dan karena supaya menunjukkan bahwa Elisa masih manusia, masih bertubuh lemah, masih bisa mati. Ya, jadi kita tahu bahwa walaupun kita menjadi alat bagi Tuhan, bukan sebagai alat untuk menyombongkan diri, tetapi hanya alat untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita lihat pada suatu hari Elisa mati, kemudian dia dikuburkan. Di situ ada rombongan Moab, gerombolan Moab masuk ke situ. Begitu ada gerombolan Moab, dia pada takut, Elisa dikubur. Ada gerombolan orang-orang Moab, kemudian dia juga membawa mayat karena ketakutan. Ada gerombongan, mayat itu dilempar ke kuburan Elisa. Pada saat
mayat itu menyentuh tulang Elisa, dia bisa bangkit kembali. Jadi Elisa itu adalah orang yang banyak, nabi yang banyak mengalami mujizat. Karena apa? Pada saat dia minta double porsi kuasa daripada Tuhan, Tuhan memberikan untuk pekerjaannya, bukan untuk diri sendiri. Kenapa untuk pekerjaannya? Karena untuk diri sendiri dia mati karena sakit. Tetapi untuk pekerjaan banyak orang. Mati karena sakit itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa bermegah dalam mujizat yang dia masih manusia untuk merendahkan diri seperti Paulus. Tuhan memberikan duri dalam dagingnya dan tidak di-remove, tidak dikeluarkan supaya engkau tidak sombong. Kita lihat, kita belajar dari hidup Elisa bagaimana kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman-Nya. Firman-Nya itu adalah perkataan Tuhan. Seperti orang-orang diselamatkan, mengalami mujizat, mengalami kelimpahan, mengalami pulih dari sakit penyakit, itu karena turuti kata-kata Elisa, turuti kata firman. Jika engkau menuruti kata-kataku, berbalik dari dosamu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Jadi kita lihat, kita percaya pada kuasa Tuhan, andalkan kekuatannya dalam segala situasi, taati perintah Tuhan tanpa ragu atau keberatan, layanilah orang lain tanpa pamrih dengan mengikuti teladan Yesus. Tetap setia dan teguh dalam menghadapi tantangan dan ujian. Dan satu lagi yang Tuhan beri, tolong Lukas berapa? Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Ayo kita katakan bersama-sama. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan kepada orang, dan membebaskan orang yang dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah pekerjaan kita, ya. Jadi kita juga dihinggapi oleh Roh Tuhan. Bukankah kalian sudah dibaptis? Udah menerima Roh Kudus? Jadi Tuhan, tugasnya Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang menjadi pelanjut tugas Tuhan Yesus? Siapa? Yes. Kalau Tuhan adalah nabi yang terakhir, ya, setelah murid-muridnya, kita harus melanjutkan tugas. Kita adalah successor. Sukses itu adalah pelanjut tugas daripada Tuhan, yaitu Roh Tuhan ada padaku. Aku yang mengurapi aku akan membampaikan kabar baik kepada banyak orang, kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang yang ditawan dosa, tawan sakit penyakit, tawanan utang, tawanan kelaparan. Kemudian penglihatan bagi orang buta melihat, buta rohani juga kau bangkit rohanimu supaya keselamatan datang padamu, dan membebaskan orang yang tertindas. Berikan kabar baik, berikan bahwa meskipun manusia menindas, tetapi Tuhan tidak pernah menindas. Tuhan mengasihi semua orang dan ingin semua orang tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jika Roh Tuhan ada pada kita, kita akan mengalami dan melakukan mujizat-mujizat seperti yang Elisa lakukan, seperti yang Elia lakukan, seperti yang Yesus lakukan. Kita akan mengalami dan kita akan memberitakan pekerjaannya yang besar. Siapkah kita menjadi alat di mata Tuhan? Amin. Jadi kita harus siap menjadi Elisa zaman sekarang, zaman now, ya. Kita menjadi menjadi pelanjut pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita apapun yang Tuhan kerjakan untuk kita dipilih, kita dipanggil, itu semua baik. Karena Tuhan mau melakukan tujuannya di dalam hidupmu sebagai vessel, sebagai alat bagi kerajaannya di dunia ini. Supaya banyak orang
mengalami kuasa Tuhan, supaya banyak orang mengalami mujizat Tuhan lewat hidup kita. Orang akan percaya kuasa Tuhan, orang akan beriman kepada Tuhan lewat hidup kita. Seperti banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang di dalam kesukaran dipulihkan oleh Elisa. Lewat Elisa kuasa Tuhan dinyatakan, lewat Elisa mujizat Tuhan dinyatakan, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Lewat hidup kita orang akan mengenal Yesus. Lewat hidup kita orang akan mengerti bahwa Tuhan masih berkuasa, tangan Tuhan masih bekerja, mujizat masih terjadi. Amin. Jika kita percaya, maka itu kita harus percaya. Karena semua ini ditulis untuk menimbulkan iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan.